Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini pembahasan kita mengenai etika penelitian. Melanjutkan dari pertemuan satu kemarin, kita sudah membahas mengenai hakikat penelitian, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, hingga bagaimana penelitian ilmiah dilakukan. Untuk minggu lalu masih gambaran ya mengenai pendekatan ilmiah dalam penelitian. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara atau batasan-batasan yang termasuk dalam lingkup etika penelitian. Etika penelitian berasal dari bahasa Yunani, ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Etika ini memiliki batasan ya ketika akan melakukan penelitian, terutama dengan subjek manusia, itu tentunya memiliki batasan-batasan tertentu yang boleh atau tidak dilakukan. Nah, makanya di sini ada bahasan mengenai etika penelitian. Tidak hanya di manusia ya, baik di hewan, tumbuhan, atau di subjek-subjek yang lain, ketika penelitian itu juga harus memperhatikan etika penelitian. Sebagai contoh, ketika kita akan melakukan penelitian terhadap hewan, tumbuhan, itu ya, kita tidak boleh mengambil sampel itu sebanyak-banyaknya, lalu akan menghabiskan tumbuhan dan hewan yang ada di alam, atau mengambil dalam jumlah besar, itu tidak boleh atau dilarang ya ketika akan melakukan penelitian. Sebaliknya, kita ada aturan tertentu, ada batasan-batasan ya ketika akan melakukan penelitian, sehingga kita tetap bisa menjaga keanekaragaman hewan tumbuhan di alam. Nah, ketika akan melakukan penelitian di manusia juga sama, apalagi di manusia itu lebih kompleks ya dibandingkan di subjek hewan atau tumbuhan. Misalkan kalau di biologi itu penelitian mengenai rekayasa genetika, ketika akan diterapkan ke manusia itu pastinya juga banyak mempertimbangkan faktor manfaatnya apakah lebih besar dibanding kerugiannya, sehingga itu sangat penting ya etika penelitian dengan subjek penelitian manusia. Selanjutnya ada istilah mengenai ethical clearance. Ethical clearance merupakan izin etika. Ethical clearance adalah pernyataan bahwa rencana kegiatan penelitian yang tergambar dalam protokol telah dilakukan kajian dan telah memenuhi kaidah etik sehingga layak dilaksanakan. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian, kalau kita melibatkan subjek penelitian, itu haruslah ada ethical clearance atau izin etika. Ini biasanya dituliskan kalau kita menulis sebuah penelitian di jurnal ya. Itu biasanya ada ethical clearance di halaman belakang setelah daftar rujukan. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari etika penelitian, yaitu harus adanya izin etika. Seluruh penelitian atau riset yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian harus mendapatkan ethical clearance, baik penelitian yang melakukan pengambilan spesimen ataupun yang tidak melakukan pengambilan spesimen. Nah, jadi kalau melibatkan subjek manusia itu wajib ada izin etika. Contoh penelitian yang contoh pengambilan spesimen ya. Contoh penelitian yang melakukan pengambilan spesimen itu misalkan akan meneliti kadar gula darah dalam manusia. Nah, itu pastinya kan ambil spesimen darah ya, atau mungkin spesimen urin atau spesimen ludah dari manusia untuk penelitian COVID dulu. Nah, itu juga sebaiknya memang harus ada izin etika. Ataupun yang tidak melakukan pengambilan spesimen. Ini contohnya kalau misalkan penelitiannya dengan menggunakan angket, kuesioner, itu juga terus harus ada ethical clearance.
Selanjutnya, prinsip etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, menghormati keadilan dan inklusivitas, serta memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak responden untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian. Nah, jadi responden itu harus tahu ya bagaimana jalannya penelitian, mulai dari prosedurnya, terus data apa yang diambil dari responden tersebut, lalu setelah itu datanya diapakan. Yang berkaitan dengan responden itu harus disampaikan ke responden ya. Hal ini bertujuan supaya tidak adanya simpang siur antara peneliti dengan responden yang bersangkutan. Lalu memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Yang dimaksud di sini, jadi kalau misalkan subjek tersebut atau responden tersebut menjadi subjek penelitian, maka mereka bebas menentukan pilihannya, mau atau tidak ya dijadikan subjek. Jadi mereka tidak boleh secara terpaksa, tapi secara sukarela menjadi subjek penelitian. Lalu jika penelitiannya dengan instrumen kuesioner atau angket, maka mereka juga tidak boleh dipaksa ya untuk mengisi, misalkan harus jawabannya ini, harus ini supaya hasilnya bagus, itu tidak boleh. Jadi bebas sesuai dengan fakta di lapangan menurut subjek penelitian. Yang diperbolehkan adalah menjelaskan, memberikan penjelasan kepada subjek penelitian apabila ada yang belum dipahami, namun tidak boleh mengarahkan jawaban, tidak boleh mengarahkan responden untuk menjawab sesuai keinginan peneliti. Nah, jadi harus sesuai keinginan responden sendiri, sehingga penelitiannya bersifat objektif, tidak subjektif. Dan ketika akan melakukan penelitian, peneliti ini harus mempersiapkan formulir persetujuan responden atau informed consent. Nah, ini biasanya dilakukan ketika akan melakukan penelitian. Ini juga biasanya saya lakukan ketika dulu saya mendampingi dosen waktu kuliah dulu, juga membuat informed consent ini. Tujuannya supaya subjek penelitian juga paham apa penelitiannya, alurnya seperti apa, tujuannya seperti apa data yang akan diambil. Selanjutnya, peneliti juga harus menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu, termasuk informasi yang bersifat pribadi. Biasanya kan kalau kita melakukan penelitian itu pasti ya paling tidak ada nama, terus umur, tempat tinggal, atau mungkin status pendidikan. Nah, itu harus dijaga oleh peneliti ya. Tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas responden di kalangan publik. Nah, jadi biasanya ini diberi inisial. Jadi nggak boleh misalkan responden EK itu menulis hasil seperti apa, lalu disebarkan. Itu tidak boleh karena melanggar etika penelitian. Apalagi kalau ini berkaitan dengan penyakit tertentu ya, misalkan penelitiannya itu untuk mengetahui penyakit yang ada, yang terjadi ya di pasien di rumah sakit X misalkan. Lalu pasien tersebut sudah mengisi, lalu disebarkan oleh peneliti. Oh, ternyata pasien ini menderita penyakit ini, yang ini menderita penyakit ini. Dan itu tanpa izin responden untuk disebarkan, maka itu tidak boleh ya dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, menghormati keadilan dan inklusivitas. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan,
kemampuan, kontribusi, dan pilihan bebas masyarakat. Nah, jadi yang dimaksud di sini keuntungan dan beban itu diketahui oleh publik, dan harapannya ketika penelitian itu lebih banyak manfaat atau keuntungan ya dibandingkan kerugiannya. Misalnya dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak responden untuk mendapatkan perlakuan yang sama, baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian. Selanjutnya, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti harus melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian agar hasilnya bermanfaat semaksimal mungkin bagi responden dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Nah, jadi ketika melakukan penelitian ini harus sesuai prosedur, harapannya besar manfaat dibandingkan kerugian. Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka responden dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian. Nah, ini kalau misalkan ternyata menimbulkan kerugian, terutama pada responden, maka responden tersebut boleh tidak jadi ikut penelitian, bisa digantikan dengan responden lain. Nah, ini biasanya itu kalau penelitian yang membutuhkan aktivitas fisik ya mungkin ya. Jadi bisa jadi kalau responden tidak siap dalam hal fisiknya, ini bisa menimbulkan cedera. Kalau hal itu terjadi dan merugikan responden, maka itu boleh dibatalkan penelitian dengan responden itu, bisa diganti dengan responden yang lain. Nah, selanjutnya istilah informed consent. Informed consent adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh peneliti kepada responden untuk menjalankan suatu kegiatan atau tindakan yang berhubungan dengan penelitian. Jadi informed consent ini bagian dari izin penelitian. Wujudnya berupa formulir informed consent. Isinya apa saja? Isinya ini ya meliputi penjelasan manfaat penelitian, penjelasan kemungkinan resiko, dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan. Ini jika ada. Lalu manfaat yang akan didapatkan. Lalu persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Nah, jadi peneliti ini harus setuju apabila responden itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur, itu harus mau menjelaskan. Lalu juga ada persetujuan subjek. Kalau tidak bersedia, itu dapat mengundurkan diri kapan saja. Yang terakhir, jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Jadi peneliti harus menjamin ya bahwasanya ketika mengambil data itu harus anonim, tidak boleh disebarkan. Misalnya ketika mengisi itu tidak anonim ya di kuesioner kita, tapi itu harus dijaga oleh peneliti sendiri, tidak boleh diomong-omongkan ke orang lain selain peneliti. Selanjutnya, standar etik penelitian kesehatan. Standar etik penelitian kesehatan di Indonesia yang melibatkan manusia sebagai subjek didasarkan atas asas kemanusiaan, yang merupakan salah satu dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yang diatur dalam UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, PP Nomor 39 Tahun 1995, tentang penelitian dan pengembangan kesehatan mengenai perlindungan dan hak manusia sebagai subjek penelitian, dan sanksi bila penyelenggaraan penelitian melanggar ketentuan dalam PP tersebut. Nah, jadi kalau meneliti dengan subjek manusia, apalagi dengan pengambilan spesimen, maka itu harus memperhatikan ya UU Kesehatan dan PP nomor sekian itu tadi. Sehingga harapannya ketika melakukan penelitian itu tidak ada subjek yang dirugikan. Jadi tujuan utama adanya etika penelitian itu adalah memberikan batasan, memberikan aturan kepada peneliti sehingga
penelitian itu bisa dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian dan tidak ada subjek penelitian yang dirugikan. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai etika penelitian. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan ya ke saya dan kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.